semuanya. Selamat datang di podcast Psikologi Komunitas. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, dimulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Olga Junjunika, bisa jadi panggil Indi. Aku dari mahasiswa Universitas 17 Agustus Samarinda. Saat ini kita lagi ngejalanin salah satu tugas dari mata kuliah di Psikologi Komunitas. Jadi kenapa ya Koalisya psikolog klinis. Kemudian rasanya Urian. Saya izin ya, perkenalkan nama saya Dinta Nurina Hayati, biasa dipanggil Dinta. Saya dari pengurus inti Pengamanan Kalimantan. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Desa Diki, biasa dipanggil Ustaz. Nah, tadi kan kita udah sama-sama dengerin materi yang ada 2 Ismail Indonesia, yang judulnya tadi Suara Anak, Dengar, Pahami, dan Mencintai. Nah, aku mau mulai dari teman-teman komunitas dulu ya. Nanya, setelah mendengar edukasi tadi tuh ada nggak sih materi yang merasa relate banget sama forum ini? Kalau materinya udah tadi itu yang tentang emosi itu sih yang penanggulangan emosi itu. Boleh diceritain? Aku bisa dulu lah. Karena kan sebelum dan emosi itu karena adanya diskompasikan masalah yang ada di komunitas. Jadi mengapa relax? Karena adanya permasalahan itu yang memicu emosi tadi Kak. Jadi karena kayak aduh ini relate banget nih, banyak banget yang pakai emosi nih karena banyak yang diskon, jadi tuh udah sama-sama capek, jadi maunya main emosi aja gitu. Kalau ini ada nih, sama ya, karena ini sih sama software terus juga kalau dilihat dari sudut pandang komunitas nih, menurut kalian kenapa sih kok edukasi seperti ini tuh penting buat anak dan Oke, baik. Jadi kayak kan karena kayak tadi pembahasan emosionalnya masih kayak tingkat gimana sih anak-anak remaja, jadi itu masih kayak enggak stabil emosinya, jadi kayak harus dibantu buat ngejalaninnya dengan apa harus untuk yang sukses sih kalau menurut saya. Kayak saya masih butuh pendengar kayak dari kakak-kakak yang dewasa. Tadi saya ingin menambahkan ya kalau dari saya sendiri, saya pikiran saya lebih terbuka juga. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak tahu nih jawabannya apa. Mungkin dari kualifikasi ini saya jadi nemu jawabannya, kayak misalnya tadi yang pertanyaan tentang ekspektasi, mungkin itu saya bisa buka untuk bonding nantinya, jadi kayak saya tahu ekspektasi mereka gimana, jadi saya tahu alasan mereka untuk hilang-hilangan tuh kenapa gitu. Jadi lebih lain. Menarik ya, ternyata psikoedukasi ini bukan soal informasi, tapi soal yang harus dipahami Mbak. Terus dari sudut pandang Indonesia, sebagai psikolog yang juga memahami psikologi tentunya, gimana sih Miss Indonesia melihat respon komunitas setelah edukasi tadi, respon dari forum ini? Oke, jadi sebetulnya kan kadang-kadang kita berfokusnya sama individu ya. Oh ternyata dalam komunitas itu memang individu, tapi kumpulan individu. Nah, kadang-kadang kita punya permasalahan itu fokusnya dalam personalnya aja, tapi lupa bahwa ternyata dari permasalahan individu itu bisa menggabung komunitas gitu. Dan kenapa biasanya permasalahan komunitas itu susah banget untuk ditanggulangi? Yang pertama saya lupa tadi menjelaskan bahwa sebenarnya sudah jadi pola yang turun gitu dan saling dipelajari. Oh kita dulu mempelajari dari anggota yang sebelumnya seperti itu, akhirnya kita terbawa, kita juga nanti akhirnya membawa nilai itu ke calon anggota selanjutnya. Nah mereka pun mencontoh gitu. Nah itu yang bikin sebuah permasalahan komunitas itu biasanya memang susah banget untuk kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Jadi kalau permasalahan individu, kita tinggal pacu nih one on one kan gitu. Kalau permasalahannya apa, bagaimana caranya kamu bersikap. Tapi kalau komunitas itu harus duduk bareng. Kenapa ya? Masalah miskomunikasi ini misalkan
udah kita perbaiki orang-orangnya, tapi masih berlanjut gitu. Jangan-jangan bukan individunya, tapi satu whole komunitas keseluruhan yang mungkin bermasalah. Jadi memang kalau psikologi komunitas itu tuh melihat dari kacamata kumpulan-kumpulan individu. Gitu ya. Jadi gimana kakaknya dan korang tertarik nggak sama psikologi komunitas? Tertarik banget saya mau jelasin soal psikologi komunitas, tapi kita serahkan sama yang berpengalaman yang memahami soal ini. Jadi sebenarnya kalau psikologi komunitas itu menurut saya up level ya dibanding individu. Kenapa? Karena kita tidak cuma mempelajari atau bahkan memahami bagaimana kita di dalam kegiatan yang kita lakukan, tapi kita belajar melalui orang lain juga. Gitu. Makanya sebetulnya ketika kita punya kegiatan, kita punya hal yang melibatkan banyak kepala, kita juga perlu belajar dan psikologi komunitas. Kenapa? Karena kita bisa belajar yang namanya pola. Oh ternyata kita bisa loh membuat komunitas yang setiap individunya itu tuh asertif, punya komunikasi yang terbuka. Kenapa ya? Gitu. Oh ternyata setelah ditelusuri satu, mereka biasanya adalah orang yang terbiasa komunikasinya se-clear mungkin. Sebaliknya juga, kenapa ya kalau diskusi tuh mentok terus gitu, nggak pernah ada akhirnya sebuah solusi. Oh jangan-jangan tiba-tiba adalah blocking, kekeh sama pendapatnya masing-masing. Nah itu kan kita tidak bisa lihat dari sisi komunitas kan, kita ngeliatnya yang keseluruhan, bukan lagi per orang. Jadi memang kalau kita udah punya satu kegiatan yang melibatkan banyak orang, nanti kacamata yang kita pakai itu udah melibatkan tadi banyak kepala. Nggak bisa lihat dari individu aja. Jadi kita belajar orang lain juga tentang Tuh, ini tadi masih SMA ya? Iya. Kira-kira nanti kan ada masih pikiran kuliah dan kepikiran mau ambil jurusan apa? Gak apa-apa. Makanya tadi pas ngeliat belakangnya, ya Allah mau aku bisa. Ya kalau di sana saya lagi mana? Saya di mana? Kamu lagi mana? Sama. masih kolok kan? Iya mau cuma tapi enggak kedinasan enggak dinas banget di situ banget. Cuman kayak ngeliat kakak tapi ngebebanin banget gitu. Nah maksudnya kayak harus mengerti orang-orang karena kan kalau begini gampang Lagi mana nih? Saya ada pernah kok belajar komputer Indonesia. Bisa kalau mau. Tapi nggak mau sekolah kan biasanya tuh ilmunya bisa dipelajari ya, nggak mesti ikut kuliahnya pas lainnya. Tapi tadi memang sebenarnya statement yang jujur ya, memang kadang-kadang kita aja ragu untuk menanggapi itu sendiri, tapi kita mau memahami orang lain gitu. Artinya kan memang kita tahu kapasitasnya. Tapi tadi kalau ngomongin sekolah itu pasti kita belajar semua hidup, ya cuma pas kuliah doang. Karena berhadapan sama orang lain kan, gitu kita pasti belajar lagi, ketemu orang baru, belajar lagi karakternya gimana. Dan kegiatan itu bisa banget bisa saya kontak ya. Ada pola-pola di bawah. Oh boleh. Apa lagi peluang ide kita sekarang kasih ya. Ibunya tarik. Kalau juga sama kita, mungkin di kegiatan kita bisa lihat di IG Sasaran juga. Kalau mau mulai kira-kira maksudnya ke IG komunitasnya atau ke IG kakaknya itu? Saya aja apa soalnya kalau dari IG-nya juga dikasih nama saya. Berarti dapat orang dalam nggak? Kita kakaknya juga mau. Kita sudah
udah tukar-tukaran IG sekarang guys. Ada lagi? Apa ya? Mau ditanyakan ke saya komunitasnya bisa nggak sih kalau di komunitas ini? Komunitasnya orang kita pastinya ketemu seorang bajing kan. Ini oke. Tanya apa lagi ya? Banyak enggak? Kalau Mungkin lebih kayak ngadepin sikap individual yang ada di komunitas itu sih kan. Kadang kayak ada individu yang maunya ego ini, ada individu yang siapa ya udah deh nggak apa gitu. Itu gimana sih Kak cara dia kita nih satu kepala nggak bisa per ego masing-masing gitu. Sebetulnya itu yang kita tuliskan di awal, artinya kita sekarang di komunitas, berarti yang pertama semua aspirasi terbuka ya, semua pendapat pun diterima. Artinya jangan sampai kita mengiyakan hal-hal yang sebetulnya bertentangan sama keinginan kita, gitu. Atau bahkan mungkin sebenarnya kita punya saran yang lebih bagus, tapi tadi banting sama yang mungkin lebih vokal ya, akhirnya lebih keredam. Jadi tadi kita menciptakan lingkungan yang aman, vibes yang aman dulu untuk mereka bisa ngobrol dulu. Kalau ternyata ada yang kekeh dengan egonya, kita maksudnya pelan-pelan. Kenapa mungkin sejauh ini belum bisa kita terima gitu? Kenapa? Karena keputusan itu bersama. Kan kita sebagai mungkin ketua yang hemat. Jadi vibes-nya dulu sih. ini deh katanya udah masuk ini udah berapa lama? Baru 1 tahun. Lumayan lama sih. Kalau kan, Baru kan saya udah pernah ada kebutuhan cinta. Jadi jalan 3 tahun. Iya, sebenarnya saya mau masuk tapi kalau yang dari anak-anak tapi nggak bisa ya, udah 20 tahun. sama-sama muda ya. Ada bukan nomor anak lagi kan? Ini bisa. Bapak sih. Udah dulu ya obrolan kita hari ini. Sampai dengan jadi kita udah sharing juga soal dari psikologi sampai ke psikologi komunitas yang kita tertarik apalagi masuk psikologi kan. Jadi kan ada gambaran lah sama mata kuliah psikologi ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman dan bisnisnya. Terima kasih banyak sudah bersedia. Kami sama-sama. Terima kasih guys. Dadah. Dadah. Oke.